Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Lur, jumpa lagi di channel Kang Rudi Official, channel yang Kak Misteri Podcast dan Rukiah. Malam hari ini kita tidak melakukan podcast atau mediumisasi, tapi kali ini kita akan mengulik sebuah misteri yang konon katanya di situ ada salah satu ritual jual beli apem. Kalau Kang Repto sendiri tahu nggak apem? Ngerti ya? Tahu ya? Paham. Bukan makanan yang dari apem comal kan, tapi kita lain lagi. Jadi dulu waktu saya sekolah, itu teman saya itu lama sekali nggak jumpa kan. Nah, kebetulan di situ waktu sekitar tahun 2015 masih saya di Jakarta. Ketemulah salah satu teman yang dulunya sekolah bareng. Jadi dia itu ketemu di salah satu tempat pertokohan di mana saya di situ bekerja sebagai tukang jual beli pakaian yang bertempat di pasar Cipulir. Dia nanya, assalamualaikum Kang Rudi. Saya jawab, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Saya panggil namanya Toh aja ya. Toh, gimana Toh kabarnya? Tetap Kang, masih kuliah seperti ini. Tapi ngomong-ngomong, ada salah satu atau keinginan asal ngomong, kalau seumpama mau curhat mendingan datang ke tempat kerjaan kami yang bertempat tinggal di Ciledug. Suatu ketika pada hari Jumat, tanggalnya lupa, dia itu datang ke rumah bercerita dia sedang mengalami gangguan depresi, dalam arti di situ istrinya meninggal, terus anaknya juga meninggal, yang dulunya dia itu sebagai bos konveksi dan bos bahan. Jadi selama dalam kurun 1 bulan itu usahanya hancur, bahkan anak dan istrinya meninggal. Jadi dia itu datang ngeluh atau curhat ke saya. Dia kepingin melakukan salah satu ritual, di mana di situ ritualnya itu enak kan. Kalau kadang-kadang kalau ritual yang lain kan semedi di gunung mencari tuyul atau semedi di gua untuk melihara buto hijau, tapi ini ritualnya itu agak enak. Jadi saling berjualan apel. Jadi gini, singkat cerita, waktu itu pas lebaran tahun 2015, terus nggak sengaja di situ pas di rumah saya sendiri, main ke rumah, assalamualaikum Kang Rudi ada nggak? Terus masuk, ketuk pintu, di situ ada salah satu teman saya yang berasal dari Sragen. Dia itu juga satu guru ngaji, yang kedua spiritual juga, bisa ngobatin orang dan suka nganterin ke tempat saro-saro. Kebetulan sekali dengan tidak sengaja teman saya Toh itu, yang namanya Toh itu ngobrol sama teman kami, begini bla 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 bla. Selang 2 hari kemudian dia itu diajak ke salah satu di kampungnya di Sragen ya. Jadi dia itu memilih salah satu pesugihan ritual seks. Jadi ini agak tertarik karena apa? Dia itu kemungkinan hobi seks kali. Jadi ritual sambil enak-enak. Jadi perjalanan dari Pekalongan ya
kita nggak waktu itu sengaja nggak naik kereta ataupun mobil pribadi, kita masih nompak angkot. Suatu ketika perjalanan dari desa kami ke Pekalongan itu dilala. Jadi kendaraan yang kami tumpangin itu tiba-tiba bannya itu bocor. Kalau seumpama bocor kan biasanya cukup dengan satu ban, tapi ini 4 bannya bocor kan, nggak kemungkinan, jadi nggak bisa jalan. Terus pindah bis lagi, ternyata sampai ke Pahlawan dan kita ngambil jurusan langsung ke Sragen. Sampai di situ jam 12 malam. Orang dari sini juga pagi ya, pagi. Terus sampai sana sekitar jam 12 sampai jam 1 lah kalau nggak salah. Kita ngopi-ngopi, kita tanya-tanya di situ. Emang di situ banyak sekali kan yang namanya perempuan, itu di situ banyak. Jadi terutama kita yang dituju itu sama saudara kami ya, yang berasal dari desa kecamatan Sragen. Itu kita pergi ke salah satu juru kuncen, namanya juru kuncen Pak, kalau nggak salah itu namanya Pak Tojiman. Pak Tojiman di situ mengarahkan. Terus teman saya di situ itu ngeluh, Pak Tojiman juga ngomong sama teman saya. Waktu itu di situ juga pasien dari Mbak Tojiman itu banyak di situ, kebanyakan ya ritual tersebut. Jadi di situ itu ritualnya itu aneh kan. Jadi kita disuruh beli kembang tiga macam. Berarti kembang telon, kembang setaman, yang satu kembang telon tapi ada kantilnya. Jadi salah satu kembang tersebut itu gunanya itu berbeda-beda. Satu kita ke makom Joko Samudro dan ibu tirinya. Ibu tirinya itu di situ terkenal, konon katanya dulunya itu antara Joko Samudro sama ibunya itu ada hubungan khusus. Dia melakukan ya saling tukar batin. Batin ini jadi yang layaknya anak sama ibu itu kan biasanya saling menghormati, tapi dia itu saling cinta. Jadi di tempat juru kuncen tersebut, terus ke makom Joko Samudro dan ibunya. Selain itu juga kembang yang 3 macam itu buat ke makam, yang kedua buat mandi, yang ketiga buat ritual itu tadi kan, ritual sek ya. Jadi di situ juga bakar kemenyan, ada doa-doanya juga. Kalau saya tidak tahu masalah doa, yang jelas tadi penuturan dari Mbak Kuncen tersebut baca doa-doa. Terus di situ juga disediain cewek, terus cewek tersebut juga mandi bareng, ritual di kamar juga ada doanya sambil bakar kemenyan. Jadi selepas itu teman saya Joy itu melakukan ritual yang 3 itu tadi kan. Selang berapa tahun kemudian saya nggak berjumpa dengan Joe ya, terus kabarnya sekarang itu dia itu masih sering ke sana, dan kehidupan yang tadinya susah
sekarang jadi mewah, melimpah harta, dan yang bekas tadinya buat ritual tersebut sekarang jadi istrinya. Dan apa sedulur Kang Rudi Official, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itulah pengalaman pribadi yang mengantar salah satu teman kami ya. Jadi dia itu melakukan sebuah ritual jual beli album. Tapi ini hanya sebuah podcast dan jangan ditiru, cukup hanya buat pengetahuan. Terima kasih para sedulur Kang Rudi Official. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan lonceng. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Mudah-mudahan panjenengan diberikan umur panjang, sehat, dan kewarasan. Kami akhiri, cukup dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang enak atau menyinggung dalam arti kota atau desa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya sebuah hiburan. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sallallahu